Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Bu Warida. Perkenalkan, saya Ibu Horida Veronica yang saat ini akan mewawancarai Bapak perihal kegiatan Bapak sebagai seorang terapis, khususnya untuk hipnoterapi. Izin boleh kita mulai wawancara, Pak? Oh boleh Bu, silakan Bu. Apa yang mendorong Pak Agus menekuni dunia terapi, khususnya hipnoterapi saat ini? Oke, gini Bu. Jadi sebetulnya saya tidak sengaja masuk dunia hipnoterapi. Sebetulnya awal saya belajar hipnoterapi itu untuk menjawab pertanyaan dalam diri saya sendiri. Ya, saat itu saya pernah salah seorang master hipnoterapi lah di Indonesia. Saya ada tugas kantor di Jakarta di hipnoterapi massal. Kemudian saat itu seluruh karyawan dari seluruh Indonesia ada beberapa orang yang tidak bisa masuk kondisi hipnosis waktu itu. Dari situlah saya belajar untuk menjawab pertanyaan saya sebetulnya. Kenapa sih kok yang lain bisa masuk hipnoterapi massal, tapi saya dan dua orang teman saya tidak bisa. Nah itu sebetulnya awal saya belajar hipnotis dan hipnoterapi. Nah, kemudian setelah saya belajar, saat itu kurang lebih tahun 2010 atau 2011, nah, saya belajar ternyata dalam dunia hipnotis ya ada hipnoterapi yang bisa membantu orang lain menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang berhubungan dengan pikiran, perilaku, dan perasaan. Dari situlah eh, saya belajar tentang dunia hipnoterapi ini, dan setelah saya menekuni, ternyata dengan dunia hipnoterapi ini banyak bisa membantu orang lain. Seperti itu. Jadi awal mulai seperti itu, sehingga saat ini saya menekuni sampai dengan saya bisa legal sampai saat ini, karena awalnya ingin mencari tahu dulu bagaimana sih kok saya nggak bisa masuk kondisi hipnosis. Nah, kemudian setelah saya membantu orang lain, ternyata ada teman-teman yang bisa terbantu yang memiliki persoalan, permasalahan, dan itulah yang menyebabkan saya sampai saat ini masih belajar tentang dunia hipnoterapi baik di Indonesia ataupun di luar. Itu Bu. Baik. Apakah Bapak memiliki minat khusus pada terhadap dunia hipnoterapi yang Bapak geluti saat ini? Oh, kalau minat khusus, saya minatnya ini, saya ingin membuat hipnoterapi ya, khususnya yang selama ini dipandang tanda kutip negatif di masyarakat, sehingga saya banyak mengedukasi tentang dunia hipnotis hipnoterapi ini, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa sebetulnya dengan hipnoterapi ini kita bisa banyak menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya dengan perilaku, pikiran, dan perasaan tersebut. Jadi itulah minat utama saya. Saya ingin memasarkan hipnoterapi khususnya di tempat saya tinggal di daerah saya, karena sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang tanda kutip dipandang tidak baik seperti itu. Sudah berapa lama kira-kira Pak Bapak geluti hipnoterapi ini? Kalau dunia hipnoterapi, saya mulai belajar dari tahun 2010 atau 2011 ya, saat itu awal-awal saya kenal dengan dunia hipnoterapi, kemudian sampai saat ini masih belajar. Jadi untuk legalnya ya legal saya baru tahun 2022 akhir baru dapat surat SPP, sehingga saya dibilang legal berpraktek. Sebelumnya saya hanya membantu teman-teman, membantu orang yang membutuhkan pertolongan itu di situ. Baik. Boleh diceritakan Pak pengalaman-pengalaman dalam menangani pasien hipnoterapi? Oke, banyak Bapak hal pengalaman ya. Bapak. Oh iya, banyak hal sih. Ya, kalau pengalaman, mungkin pengalaman yang menarik bagi saya. Saya pernah menangani kasus berhubungan dengan narkoba. Ada anak salah satu pejabat di tempat kami, soal bapak ibunya pejabat yang keluar masuk sering tampil di koran atau TV lokal, bahkan beberapa kali TV nasional. Punya anak yang tidak terkontrol, sehingga anak ini memiliki ketergantungan dengan narkotika, dan alhamdulillah dengan terapi menggunakan hipnoterapi ini
Tuhan yang menyembuhkan, dan si anak juga yang memang mau sekali untuk sembuh, dan sampai saat ini si anak ini sependek orang tuanya tahu dan sering berkonsultasi dengan saya sampai saat ini sih sudah sembuh dari ketergantungan narkotikanya. Itu yang apa ya, yang pengalaman menurut saya paling menarik. Apa saja tantangan-tantangan yang Bapak dapat ketika Bapak menemukan pasien hipnoterapi? Tantangannya mungkin ada orang yang di awal tidak terbuka. Itu bagaimana cara kita mengorek apa sih sebetulnya yang diselesaikan, masalahnya apa, bagaimananya, itu sih tantangan yang menurut saya paling unik. Tapi setelah kita lakukan, dia menerima bahwa dia akan diterapi, kayaknya dengan regresi dan lain-lain lah, bisa tahu sih pokok permasalahan sebetulnya apa yang ingin diselesaikan oleh si klien atau si pasien tersebut. Seperti itu, Bu. Kira-kira untuk hipnoterapi apakah ditentukan berapa sesi yang akan dilakukan terhadap Oke, Bu. pasien? Apakah hanya cukup sekali atau kemungkinan ada berikutnya? Kalau saya biasanya eh, tentukan itu setelah sesi pertama. Jadi sesi pertama itu saya lakukan seperti ini, saya lakukan wawancara. Saya korek dulu masalahnya apa, dan dari situ baru akan ketahuan nih, minimal saya biasanya minimal paket, jadi minimal 4 kali sesi, Bu. Jadi yang pertama nih khusus untuk kita istilah kalau di hipnoterapi itu ada building rapport, Bu. Jadi benar-benar kita buat nih building rapport kita sama si klien atau si pasien ini benar-benar terbentuk dengan baik, sehingga si klien ini mau jujur ke semuanya, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi dengan selesai. Jadi kalau sesi ya minimal 4 kali, karena sesi satu, bahkan pernah saya lakukan 2 kali sesi itu hanya untuk building rapport interview, pernah seperti itu. Jadi memang minimal 4 kali kalau saya melakukan hipnoterapi sampai saat ini. Jadi apa yang Pak Agus lakukan ketika menghipnoterapi si pasien dan terjadi kegelisahan atau agresif? Ini kalau di dunia hipnoterapi kan, mungkin Ibu tahu istilahnya abreaksi ya, Bu. Ya, ini abreaksi, saya selalu ada istilah deepening. Kalau dalam hipnoterapi itu saya selalu bawa deepening, saya tenangkan si klien ini supaya abreaksinya turun dan bisa stop di tersebut, sehingga kita bisa lanjutkan sesi. Tapi kalau misalkan saya pernah punya, sepeda saya punya pengalaman juga, pernah menangani pasien yang abreaksinya lumayan berat, ya saya sadarkan dulu, Bu, biar dia tenang dulu. Jadi saya bawa dia ke pikiran conscious mind-nya dulu, biar dia tenang dulu, karena pada saat di subconscious mind dia bereaksi kan, kita bawa conscious mind dulu, kita tenangkan dulu dalam kondisi sadar seperti itu. Apa yang Pak Agus lakukan jika salah satu pasien menolak bekerja sama dengan Pak Agus? Ya, saya selalu sampaikan di awal, kami hipnoterapis bukan orang hebat, bahwa hipnoterapi ini sebetulnya bisa berjalan dengan izin pasien, karena si klien atau si pasien inilah yang pintar dan cerdas, sehingga mereka bisa menjalani sesi, karena kami dari hipnoterapi ini hanya memandu. Seperti itu yang saya harus jelaskan. Kalau untuk diajak bekerja sama, selama sependek saya punya pengalaman sih semuanya karena apa ya, reading rapport kita, pre-talk kita benar-benar menjelaskan detail tentang kronologi hipnoterapi seperti apa, harus seperti apa. Jadi sependek saya punya pengalaman sih masih bisa dikatakan aman sih, Bu. Belum pernah ada yang menolak sama sekali. Seperti itu. Apakah ada yang membuat Pak Agus stres ketika menghadapi pasien hipnoterapi? Kalau stres mungkin sebenarnya saya punya pengalaman sih, karena hipnoterapi ini dunia pikirannya menarik. Saya belum pernah mengalami stres dengan dunia hipnoterapi, karena seperti itu juga asik dan menarik ketika kita bisa tahu dan saya bisa membantu permasalahan orang lain seperti itu.
Jadi kalau stres, saya kira belum pernah mengalami, mungkin hanya sedikit-sedikit lah. Tapi kalau untuk mengatasinya sih istilahnya kalau saya sendiri biasanya grounding. Kebetulan saya suka naik motor atau pecinta alam dan sepeda dan naik gunung. Jadi itu salah satu grounding saya pada saat saya mengalami mungkin dibilang orang stres ya. Jadi saya dengan naik motor jauh atau dengan naik gunung atau dengan bersepeda yang jauh itu sih salah satu cara untuk mengurangi tingkat stres saya pada saat melakukan sesi terapi seperti itu sih. Baik, bagaimana cara Pak Agus mengukur kemajuan pasien? Saya selalu, jadi di awal sesi hipnoterapi saya selalu tarik skala. Skala saya buat 1 sampai 10 bahwa 1 itu ringan, 10 itu berat. Jadi si pasien dalam kondisi sebelum di hipnoterapi selalu saya di TikTok tuh saya selalu buat skala. Kira-kira permasalahannya nih kalau 1 ringan, 10 berat, masalah Anda ini ada di skala berapa nih? Setelah sesi hipnoterapi selesai, saya tanya ulang tuh skalanya, Bu. Dan berapa nih? Apakah tetap stuck ataukah turun? Jadi saya selalu sampaikan di awal bahwa pada saat melakukan sesi hipnoterapi, skala itu tidak boleh langsung ke 0 atau ke 1, tapi harus ada proses. Karena kalau ke 1, seperti orang naik nanjak, kalau dia langsung turun, kan jurang, berbahaya saya bilang. Jadi kalau yang baik itu setelah naik, dia turun seperti pelana kuda seperti itu. Itu adalah, sependek saya punya pengalaman, itu hal yang baik. Tapi kalau pada saat dia naik langsung turun, akan ada masalah berikutnya setelah sesinya dulu. Gitu sih. Baik, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Agus menjaga kerahasiaan pasien? Kalau untuk menjaga kerahasiaan pasien, karena kita hipnoterapi ada kode etik, ya. Saya selalu merekam semua proses hipnoterapi saya di ruang praktek. Dan rekaman itu selalu saya simpan. Tidak pernah ada yang tahu, bahkan istri saya pun tidak pernah tahu. Itu kerahasiaan dijaga. Dan pada saat saya sesi-sesi sharing seperti itu, saya hanya menyampaikan clue-cluenya saja tanpa menyebutkan inisial ataupun siapanya seperti itu. Jadi rahasianya pada saat si klien masuk ke ruangan terapi, saya selalu tegaskan bahwa pada saat Anda masuk ke ruangan ini, rahasia Anda saya yakinkan 100% aman dan terjaga. Baik. Apakah ada pengalaman yang sangat berkesan bagi Pak Agus? Ada pengalaman yang sangat berkesan sekali. Saya pernah menangani anxiety dari seorang istri petinggi di tempat saya. Kecemasannya dibuat karena rasa curiga terhadap sang suami. Itu sih yang sependek saya punya pengalaman itu paling menarik. Karena saya hampir 4 jam hanya mendengarkan beliaunya bercerita sampai dengan tertidur. Seperti itu. Di rumahnya malah. Terapinya nggak di tempat praktek, tapi diundang ke rumahnya. Jadi selama 4 jam saya hanya mendengarkan beliaunya ditemani sama asistennya sampai tertidur. Setelah bangun beliaunya bertanya, saya diapain? Padahal saksinya ada asistennya, itu saya belum ngapa-ngapain, belum masuk sesi hipnoterapi. Dari situ saya tarik kesimpulan bahwa si ibu ini sebetulnya perlu teman untuk bercerita, ya betul. Saya ambil kesimpulan sendiri bahwa si ibu ini sebetulnya perlu teman untuk cerita. Cuma dia mau cerita ke temannya mungkin yang dia percaya juga nggak berani karena takut terbongkar. Mungkin seperti itu. Itu yang menurut saya selama pendek saya punya pengalaman itu paling menarik bagi saya. Seperti Baik, itu. Pak. Terakhir, apa saran Pak Agus untuk orang yang ingin mencoba hipnoterapi? Saran saya untuk orang-orang yang ingin mencoba hipnoterapi, percayalah bahwa hipnoterapi, ya hipnoterapi itu bukan sesuatu yang tanda kutip. Hipnoterapi, sampai saya punya pengalaman dan sebagai seorang praktisi bahwa itu adalah hal yang baik dan sangat baik. Jadi pada saat seseorang datang ke hipnoterapis, ya tanda kutip hipnoterapisnya yang legal ya, karena pada saat orang hipnoterapis legal ini punya sumpah yang harus dijaga. Pada saat datang ke hipnoterapis yang legal, kerahasiaannya terjaga, jadi aman dan bersih atau bersih dari tanda kutip lain-lain bahwa hipnoterapi itu sesuatu yang baik. Jadi persepsi masyarakat tentang hipnoterapi itu pelan-pelan kita geser sebagai praktisi.
sebagai hipnoterapis dan sebagai orang yang pernah melakukan sesi hipnoterapi, silakan mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat memberitahu masyarakat bahwa hipnoterapi ini baik seperti itu. Baiklah, sesi wawancara kita sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Agus. Apakah kira-kira ada yang mau ditambahkan, Pak? Sementara cukup seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Olga.